apapun mediumnya, Instagram kah, Facebook kah, Twitter kah, blog kah, apapun lah sebut itu gitu. Kalau puisinya buruk, buruk aja, jelek, jelek aja gitu. Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi. Saya pengen ngomong soal menulis puisi di Instagram. Apa masalahnya? Apa potensinya? Apakah yang ditulis di situ itu puisi atau puisi yang baik? Bagi saya sebenarnya gini, medium itu medium. Koran, majalah, blog, medsos, saya nulis puisi di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau di buku, nanti dibukukan. Ya itu medium, itu tempat gitu. Maksud saya adalah dia tidak menentukan baik buruknya puisi, berhasil gagalnya puisi. Puisi buruk bisa muncul di mana saja. Puisi baik bisa muncul di mana saja. Di Instagram bisa muncul, saya bisa ketemu puisi yang baik. Di Instagram saya juga bisa ketemu puisi yang buruk. Tapi karakter media memang bisa membawa kayak stereotip bahwa kalau di sini kayaknya buruk, kalau di sini kayaknya bagus gitu. Nggak salah juga sih. Selama ini sebelum ada revolusi internet ini gitu, orang nulis puisi di mana? Ya ditulis puisi di buku sendiri, di laptop sendiri mungkin gitu. Mempublikasikannya di mana? Di majalah, koran yang memuat puisi. Dan kita nggak sendiri mengirim karya ke situ. Karena itu, media itu, koran itu mempekerjakanlah seorang penyunting, seorang redaktur, seorang editor yang memilih puisi, yang mengkurasi puisi yang dikirim itu. Logikanya yang terpilih adalah yang terbaik. Logikanya adalah yang terpilih, kalau mau objektif gitu, yang terpilih adalah puisi-puisi yang terbaik yang dikirim ke media tersebut. Tapi kemudian terjadi revolusi media, ya kan? Saya mengalami itu tahun 2000. Saya sudah ikutan di Cybersastra misalnya, yang saya tahu banget, saya menjadi redaktur di situ sempat begitu. Apa namanya, kayak dianggap sebagai media alternatif dari koran cetak itu gitu. Buat saya nggak ada bedanya mau nulis puisi untuk di koran cetak, mau nulis puisi di koran yang internet, sama aja kan. Puisi bagus ya bagus aja, puisi jelek ya jelek aja gitu, dimanapun medianya, mau dikirim kemana, mau dimuat di mana. Jadi jangan kita sibuk dengan media itu gitu. Di video sebelumnya kan saya juga pernah ngomong, nanti dicek deh video tentang galeri dan studio. Apa itu buat saya? Ketika saya, terutama ketika di internet ini, analogi itu menjadi relevan gitu buat saya. Ketika saya punya blog, saya punya blog lama sejak tahun 2002 gitu, sampai hari ini saya masih punya blog. Buat saya blog saya itu adalah studio, Facebook saya itu adalah studio, medsos saya, mungkin Instagram saya pernah juga main puisi di Instagram. Buat saya itu adalah studio. Kenapa saya main Instagram? Karena mungkin saya membayangkan akan bertemu dengan khalayak pembaca yang berbeda dengan blog saya, dengan Facebook saya, dengan buku-buku saya gitu. Nah, bagi saya itu adalah studio. Apa itu studio? Ya namanya studio kayak pelukis gitu di studio, atau pematung atau seniman apa gitu. Kalau di studio ngapain? Bereksperimen, mencoba gitu, bekerja di situ gitu. Maka di studio saya itu adalah terpajanglah lukisan-lukisan yang belum selesai, lukisan yang saya anggap gagal, lukisan yang jelek menurut saya. Jadi saya tidak akan kirim lukisan itu ke galeri untuk berpameran. Ketika saya berpameran, nah itu analoginya adalah koran, majalah dengan kurasi itu adalah pameran buat saya. Saya pelukis nih mau pameran, masa lukisan jelek yang saya kirim saya pamerkan? Nggak mungkin kan gitu. Nah, standar jelek buruknya
Itu yang saya omongin di sepanjang video ini. Saya ingin bisa kok puisi. Jangan berdebat soal nggak ada puisi yang jelek, semua puisi bagus. Enggak, itu menyesatkan pendapat begitu gitu. Bisa kok diukur jelek bagusnya puisi, bisa dibanding. Kalau enggak, lomba puisi nggak ada gunanya. Gimana menentukan bagus enggaknya gitu kan? Nah, apapun mediumnya, Instagram kah, Facebook kah, Twitter kah, blog kah, apapun lah sebut itu gitu. Kalau puisinya buruk aja, jelek aja gitu. Saya belum melihat ada estetika baru yang muncul di Instagram misalnya gitu. Bisa dibaca kecenderungannya, nanti kita bicarakan panjang lebar. Tapi sekarang saya mau ngomong adalah di medium apapun kita menulis, medsos kah, kita nggak bisa menghindar dari kemungkinan puisi kita menjadi buruk atau menjadi puisi yang bagus gitu. Saya menemukan puisi bagus banyak di blog. Orang nggak pernah ngirim kemana-mana, nulis di blog doang. Ketemu puisi bagus gitu, komunikasi dengan orang, puisi Anda bagus loh. Nah, dia nggak mau ngirim, dia nggak pernah berpikir membukukan puisi-puisinya juga gitu. Ada orang begitu, ada gitu. Jadi medium tidak menentukan bagus tidaknya gitu. Medium tidak menentukan bagus tidaknya sajak yang kita tulis. Kita yang menentukan kemampuan kita, kemahiran kita, keterampilan kita menulis. Kita bisa taruh puisi buruk di Instagram, kita bisa taruh puisi bagus di Instagram gitu. Gak ada pengaruhnya. Itu studio kita, itu tempat kita berproses, kita bereksperimen. Mungkin langsung jadi, ya studio deh gitu. Kita langsung jadi, kita simpen. Ntar kalau pameran kita pamerkan lah lukisan yang menurut kita jadi, menurut kita bagus. Puisi juga begitu, ketika kita membukukan, enggaklah kemudian semua puisi kita dibukukan. Kita pilih, kita pameran. Kenapa? Karena di ruang galeri bernama buku atau majalah itu kapasitas ruang pamernya terbatas. Nggak semua kita bisa pajang. Di buku juga begitu. Nggak bisa tebal-tebal amat buku kita gitu kan. Gitu. Semua penyair gitu kok. Tidak semua karyanya dibukukan. Dia memilih, menyeleksi gitu. Jangan sayang sama, kalau jelek buang aja. Jangan sayang, waduh ini ilhamnya susah dapatnya. Mau sesusah apapun dapat ilhamnya, tapi kemudian kalau karyamu jelek, buat apa dipajang gitu. Kita mau dikenang sebagai orang yang menulis puisi yang jelek gitu. Saya punya banyak puisi yang saya menyesali kenapa saya menulis itu gitu. Untungnya nggak dibukukan misalnya. Untungnya saya taruh di blog aja gitu. Ya di blog studio saya, balik lagi. Blog itu studio saya. Saya memajang karya-karya yang memang tidak ingin saya pamerkan. Kalau ada teman datang ke studio saya main ngelihat ada karya saya yang belum selesai, ini apa sih? Ya belum selesai, jangan dinilai dong gitu. Gitu ya. Jadi dimanapun berkarya aja, tulis aja. Kalau kita punya nyaman menemui pembaca kita di Instagram, ya mainkan di Instagram. Kalau kita nyaman di blog, ya mainkan di blog. Kalau nyaman di Facebook, mainkan di Facebook. Nanti dari karya-karya yang bertebaran di banyak studio kita itu, baru kita berpikir untuk menggelar sebuah pameran yang bertema, pameran yang menggambarkan perkembangan menulis kita, perkembangan estetis kita gitu. Di situ saatnya kita perlu kurator, perlu editor, perlu penyunting yang baik untuk pameran kita, untuk buku kita. Saya kira itu gambarannya, jelasnya gitu ya. Menulislah dimanapun, kuasailah pengetahuan, keterampilan bagaimana menulis puisi yang baik. Oke, gitu ya. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya.